Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer Bapak Muhammad Guntur MKOM dan teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Silvia Nurbaiti dari kelas Teknik Informatika RP21B, perwakilan dari kelompok 7 sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Pada kesempatan kali ini, kami akan presentasikan mengenai tugas organisasi arsitektur komputer yang berjudul Cara Kerja Hardware dan Software. Next. Sebelum diskusi dimulai, saya akan perkenalkan teman-teman yang akan menyampaikan materi. Pertama di sini ada Febriani, Rama Agi Pratama, Silvia Nurbaiti, saya sendiri, dan Yoramo Kurniawan Hia. Next. Topik pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini, pertama di sini ada hardware dan software yang mengenai perangkat keras input dan perangkat lunak sistem operasi. Lalu kedua ada perangkat keras output dan perangkat lunak aplikasi. Ketiga ada perangkat keras pemrosesan dan perangkat lunak pemrograman. Dan keempat terakhir ada perangkat keras penyimpanan dan perangkat lunak utility. Materi pertama mengenai perangkat keras input dan perangkat lunak sistem operasi akan dibawakan oleh Febriani. Kepada saudara Febriani, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras input dan perangkat lunak OS. Yang pertama, perangkat keras input. Perangkat keras input adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Data yang masuk kemudian akan ditransformasikan dalam sebuah informasi berupa data-data atau perintah pada komputer. Beberapa contoh perangkat keras input beserta cara kerjanya. Yang pertama, keyboard. Keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol, serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Cara kerja keyboard, yaitu pada saat kita menekan salah satu tombol pada keyboard, maka tombol tersebut akan menekan sebuah per kecil yang membuat rangkaian pada bagian bawah per menjadi terhubung. Komputer dapat mengetahui tombol mana yang kita tekan karena data yang melewati tombol akan masuk ke sebuah mikroprosesor lalu akan disamakan dengan data yang ada pada prosesor tersebut. Data ini akan digunakan untuk mengidentifikasi huruf dalam alfabet. Mikroprosesor ini akan menurunkan sinyal pada RAM, Random Access Memory, dan langsung diproses. Contoh kedua ada mouse. Mouse adalah perangkat keras yang berukuran kecil dan mudah digenggam yang umumnya memiliki dua tombol dan sebuah bola atau laser di bawahnya untuk menggerakkan kursor. Cara kerja mouse dapat dipindahkan kemana saja, tergantung pada arah pergerakan bola kecil yang terdapat pada mouse. Contoh ketiga ada touchpad. Merupakan sebuah alat penunjuk yang menampilkan sensor pada permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerakan dan jari-jari pengguna ke posisi yang diinginkan pada layar monitor. Cara kerja touchpad yaitu dengan cara mendeteksi sentuhan jari-jari manusia melalui sensor kapasitens yang terletak pada permukaan dan memanjang, membentuk sumbu vertikal dan horizontal. Touchpad tidak dapat mendeteksi sentuhan benda lainnya selain jari manusia, karena posisi sentuhan ditentukan melalui kombinasi cara kerja antara sensor, kapasitens, sumbu vertikal, dan horizontal. Yang selanjutnya perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Jenis perangkat lunak merupakan platform yang memungkinkan perangkat lunak dan aplikasi untuk dapat berfungsi.
Contoh dari perangkat lunak sistem operasi yaitu Microsoft Windows. Cara aksesnya untuk menggunakan Windows 10. Dengan lebih cepat, aksesnya bisa menggunakan fitur gestur pada touchpad. Untuk memastikannya, kita masuk ke menu setting, lalu change PC setting, PC and device, lalu cari mouse and touchpad. Cara memindahkan Windows ke kiri atau kanan layar. Untuk memindahkan dari kiri atau ke kanan layar, fitur ini sangat bermanfaat untuk beberapa aktivitas atau layar di laptop itu bisa 2 atau sampai 4 layar. Untuk mengaksesnya, kita hanya perlu menekan tombol Windows yang memiliki simbol jendela, lalu tekan panah kiri atau kanan untuk memindahkan jendela yang terbuka di layar dengan cepat. Contoh yang kedua ada Google Android. Google Android biasanya kita gunakan untuk mencari perangkat Android yang hilang. Dengan cara yang pertama, pastikan bahwa perangkat Anda sudah diperbaharui. Yang kedua, masuklah ke dalam perangkat Android menggunakan akun Google yang ada di perangkat Anda. Yang ketiga, nyalakan layanan lokasi perangkat. Yang selanjutnya, buka aplikasi Google Setting di perangkat dan juga buka aplikasi setting di perangkat. Langkah selanjutnya, buka Android Device Manager untuk melacak dan mengatur perangkat Anda. Kemudian pilih perangkat dan temukan perangkat di peta. Jika Android Device Manager tidak bisa ditampilkan di peta, maka buat perangkat Anda berdering. Jika kemungkinan perangkat ada di sekitar, maka perangkatnya akan berdering. Namun, jika tidak juga Anda cobalah untuk mengunci perangkat dengan sandi baru, dan kalau tidak bisa, kita juga perangkat tidak jika tidak bisa dan perangkat Anda ada data-data penting, maka cobalah hapus isi perangkat. Sekian dari perangkat lunak sistem operasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Febriani setelah menyampaikan materinya. Dan kedua, di sini ada materi mengenai perangkat keras output dan perangkat lunak aplikasi yang akan dibawakan oleh Yoramo Kurniawan Hia. Kepada Saudara Yoramo, saya persilahkan. Baik, terima kasih dari moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian perangkat keras output. Perangkat keras output adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagi informasi kepada pengguna. Seperti yang kita tahu, informasi yang dibutuhkan manusia sangatlah bervariasi. Ada yang ingin dapat dilihat, didengar, ada pula yang harus dipelajari dalam waktu yang cukup lama. Atas dasar tersebut, maka perangkat output dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai keinginan dari penggunanya, sedangkan perangkat output menghasilkan atau menampilkan hasil dari proses tersebut. Berikut adalah beberapa contoh dari perangkat keras. Yaitu pertama, monitor. Semacam perangkat output yang pertama dan sangat vital bagi komputer adalah monitor. Perangkat ini berfungsi untuk menampilkan data berupa teks, gambar, dan video. Monitor terdiri dari sirkuit, satu cahaya, tombol untuk menyesuaikan pengaturan layar, serta casing yang menampung semua komponen tersebut. Contoh yang kedua yaitu printer. Printer merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengambil data elektronik yang tersimpan dalam komputer atau perangkat lain dan menghasilkan salinan data tersebut. Salinan data bisa berupa teks, gambar, maupun foto yang dicetak di atas kertas yang diselipkan pada waktu yang sudah disediakan. Printer memiliki beberapa tipe, tapi yang paling umum digunakan untuk komputer adalah tipe laser dan inkjet. Dalam menghasilkan cetakan menggunakan teknologi
on demand, yaitu dengan cara menyemprotkan titik-titik kecil tinta pada kertas melalui nozzle atau lubang pipa yang sangat kecil. Ini biasanya digunakan oleh hampir semua printer atau Epson dan Brother yang menggunakan head dan cartridge terpisah, meski Canon dan HP ada beberapa tipe tertentu. Contoh yang ketiga yaitu proyektor adalah perangkat yang digunakan untuk mengambil gambar yang dihasilkan oleh komputer atau komputer Blu-ray. Gambar tersebut kemudian ditampilkan pada permukaan datar di depannya, seperti layar atau dinding. Perangkat output komputer ini bisa digunakan untuk menampilkan gambar diam atau gerak atau video pada layar. Bisa dinikmati oleh banyak orang sekaligus. Proyektor LCD bekerja berdasarkan prinsip pembiasan cahaya yang dihasilkan oleh panel-panel LCD. Panel ini dibuat terpisah berdasarkan warna-warna tersebut, seperti merah, hijau, dan biru, atau disingkat dengan RGB. Sehingga terdapat 3 panel LCD dalam bentuk sebuah proyektor. Warna gambar yang dikeluarkan oleh proyektor merupakan hasil pembiasan dari panel-panel LCD tersebut yang telah disatukan oleh sebuah prisma khusus. Dan contoh yang keempat ialah flat panel. Flat panel display atau yang disingkat dengan FPD merupakan perangkat output berupa layar tipis dan ringan kristal, display atau LCD. FPD yang ditemukan pada semua jenis laptop menjadi standar baru untuk komputer desktop. Setiap kali gambar sinar X diambil, susunan piksel menerima biddingnya penyinaran yang sangat singkat. Piksel menggunakan iradiasi ini dan menyimpan sampai dibacakan. Setiap piksel terdiri dari fotodioda dan saklar. Fotodioda merupakan komponen dasar yang menghasilkan muatan listrik dari sinar X yang menimpa. Ini dapat diimplementasikan menggunakan konversi langsung atau tidak langsung. Contoh yang kelima, speaker. Speaker adalah perangkat yang terhubung pada komputer dan berfungsi sebagai penghasil suara. Sinyal yang digunakan untuk menghasilkan suara yang berasal dari speaker dibuat oleh kartu suara komputer. Sinyal input yang biasanya berasal dari amplifier kemudian dialirkan ke voice coil atau kumparan tembaga yang ditutupi keras seperti tabung. Koil yang teralir listrik akan menghasilkan medan magnet yang berbeda tergantung voltase yang diterimanya dalam rangka menerjemahkan sinyal listrik menjadi suara yang dapat didengar. Speaker memiliki komponen elektromagnetik yang terdiri dari kumparan yang disebut dengan voice coil untuk membangkitkan medan magnet dan berinteraksi dengan magnet permanen sehingga menggerakkan kon speaker maju dan mundur. Voice coil adalah bagian yang bergerak, sedangkan magnet permanen adalah bagian speaker yang tetap pada posisinya. Sinyal listrik yang melewati voice coil akan menyebabkan arah medan magnet berubah secara cepat, sehingga terjadi gerakan tarik dan tolak dengan magnet permanen. Dengan demikian, terjadilah getaran yang maju dan mundur pada kon speaker. Selanjutnya ialah perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang berfungsi membantu manusia menyelesaikan suatu pekerjaan pada bidang tertentu. Karena jenis pekerjaan spesifik semacam itu sangat banyak. Jenis perangkat lunak aplikasi pun tidak kalah banyaknya. Tidak seperti perangkat lunak sistem. Mereka digunakan oleh pengguna akhir
dan spesifik dalam fungsi atau tugasnya, dan melakukan pekerjaan yang dirancang untuk mereka lakukan. Misalnya, browser. Browser adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk browsing internet, atau MS PowerPoint yang dirancang khusus untuk membuat presentasi. Dan sebagai contohnya ialah satu, aplikasi Skype. Jika aplikasi Skype telah terpasang di laptop, langkah berikutnya tentu saja menggunakan aplikasi tersebut. Cara menggunakan Skype di laptop cukup mudah. Aplikasi ini bisa sahabat Arena gunakan untuk melakukan panggilan telepon, SMS, sehingga melakukan panggilan video. Cara kerjanya, langsung masuk ke dalam aplikasinya, kemudian nanti ada di sebelah kiri namanya call. Setelah itu masukkan nomor telepon yang akan dihubungi, lalu akan muncul di situ nanti ada pilih negara dan pilih negara Indonesia. Lalu klik telepon atau SMS, maka sudah selesai. Contoh yang kedua, aplikasi elektronik mail. Itu cara kerjanya satu. Kita menulis dan mengirimkan email dari klien email. Kedua, klien email tersambung ke server SMTP keluar dan mengirim email dari format main. 3. SMTP keluar memvalidasi informasi pengirim dan memproses pesan untuk mengirimkan dan menempatkannya di antrian keluar. 4. Server MMTP berdasarkan informasi domain dalam alamat penerima mencari server DNS domain dan mengambil informasi server penerima atau catatan MXA jika catatan MX tidak ditemukan dari domain penerima. 5. Maka server SMTP terhubung dengan server email penerima dan mengirimkan email melalui protokol SMTP. Keenam, server penerima kemudian memvalidasi akun penerima dan mengirimkan email ke akun email pengguna. Dan yang ketujuh, pengguna membuka email yang diterima menggunakan klien email. Dan yang contoh yang ketiga atau yang terakhir, WordPad. WordPad adalah sebuah dokumen yang mempunyai berbagai jenis formatting dan gambar yang kompleks. WordPad adalah pengolah kata dasar yang disediakan dengan hampir semua versi Microsoft dari Windows 96 dan seterusnya. Fungsi WordPad adalah dapat digunakan untuk menyisipkan dokumen tertentu, dan dokumen dapat disimpan dalam bentuk text file, rich text file untuk MS, DOS, Unicode. Fitur WordPad dapat memformat dan mencetak teks, termasuk font, bold, italics, berwarna, dan teks berpusat, dan lain-lain. Namun tetapi tidak memiliki fitur antara seperti spell, checker, thesaurus, dan pencipta tabel. Demikian saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Yoramo atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah materi mengenai perangkat keras pemrosesan dan perangkat lunak pemrograman yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Sylvia Nurbaiti. Pertama, di sini ada perangkat keras pemrosesan. Perangkat pemrosesan itu merupakan peralatan atau komponen pada komputer berupa perangkat keras yang berfungsi untuk memproses data dan mengolah data yang diberikan oleh perangkat input yang nantinya akan ditampilkan oleh perangkat output. Nah, untuk cara kerjanya sendiri itu secara matematik itu dikerjakan oleh perangkat proses utama pada komputer, yaitu prosesor.
yang menjadi otak utama dari sebuah komputer. Semakin tinggi spesifikasi dari prosesor, maka komputer tersebut akan semakin cepat dalam mengolah data, bahkan mencapai jutaan proses. Dapat dikerjakan oleh komputer dalam waktu 1 detik atau bisa disebut dengan clock. Seperti namanya, perangkat proses berfungsi untuk memproses, namun yang perlu menjadi catatan adalah bahwa perangkat proses tidak hanya komponen proses pada CPU, tetapi banyak komponen komputer lain yang termasuk dalam kategori perangkat proses. Fungsi dari perangkat proses selain prosesor juga sama, yaitu untuk mengolah atau memproses data-data lainnya. Namun, ada juga yang mengolah atau memproses lainnya dalam hal general masih dalam kategori mengelola. Nah, beberapa contoh dari perangkat keras pemrosesan yaitu pertama di sini ada CPU, ada power supply, video graphic adapter atau VGA, motherboard, LAN card, ada FDD, modem, dan ada juga headset dan masih banyak lagi yang dimana yaitu cara kerjanya sama-sama menggunakan prosesor yang menjadi otak utama dari sebuah komputer. Next. Di next aja. Nah, lalu kedua di sini ada perangkat lunak pemrograman. Software itu pada awalnya dibuat oleh ilmuwan dengan kode mesin atau machine code, yaitu angka-angka biner yang dapat dikenali oleh komputer, khususnya prosesor. Sebelum dikembangkan komputer, pembuatan kode program untuk mesin komputer dibuat dengan mesin switchboard yang berukuran besar. Kemudian, kode mesin tersebut disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Software bekerja dengan menggunakan kode mesin yang dapat membuat instruksi untuk melakukan perhitungan logika, aritmatika, dan perhitungan lainnya kepada prosesor. Nah, sekarang pemrograman itu ada berbagai macam. Salah satunya ada pemrograman rendah atau masih bisa disebut low level language. Misalnya seperti assemble yang digunakan untuk menjadi alternatif membuat kode mesin karena lebih mudah dibaca namun tetap mengutamakan kedekatan terhadap instruksi hardware. Selain itu, software juga sudah dapat dibuat menggunakan komputer itu sendiri tanpa menggunakan mesin switchboard. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian dikembangkan bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language, dan ada yang dapat bekerja tanpa compiler, misalnya seperti pemrograman web seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, hingga pemrograman tinggi multiguna seperti Python yang menggunakan interpreter atau pemrosesan instruksi prosesor langsung tanpa kompilasi. Dan hal ini dikarenakan bahasa pemrograman tinggi tersebut berjalan di bawah software tertentu. Misalnya, kode program PHP dijalankan oleh software web server PHP, begitu pula dengan kode HTML yang dijalankan oleh software HTML. Dan beberapa contoh dari perangkat lunak pemrograman ini, seperti yang disebutkan tadi, ada Python, Java, C++, Basic, Pascal, dan contoh lainnya, dan masih banyak lagi, yang dimana cara kerjanya itu sama-sama menggunakan kode mesin yang nantinya akan menjadi sebuah program atau sebuah website. Berikut tadi penyampaian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, untuk materi keempat, selanjutnya adalah materi keempat mengenai perangkat keras penyimpanan dan perangkat lunak utility yang akan disampaikan oleh Rama pertama. Kepada saudari Rama, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan tentang perangkat keras penyimpanan. Apa sih yang dimaksud dengan perangkat keras penyimpanan atau storage adalah sebuah media penyimpanan komputer yang digunakan untuk menyimpan berbagai data seperti video, foto, dokumen digital, dan lainnya. Perangkat keras penyimpanan merupakan satu komponen inti dari perangkat komputasi apapun. Perangkat keras penyimpanan dibedakan menjadi dua, yaitu primary storage dan secondary storage. Untuk primary storage, ini contohnya seperti RAM maupun ROM. Fungsinya untuk membaca dan menulis dan mengolah data yang disimpan di secondary storage. Selanjutnya, secondary storage merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan data yang berhasil diolah oleh komputer.
Ada beberapa contoh perangkat keras penyimpanan. Yang pertama, RAM. RAM adalah satu perangkat keras yang di dalam komputer yang memiliki fungsi sebagai wadah penyimpanan data secara sementara dan sebagai tempat wadah instruksi dari komputer. Cara kerja RAM sebagai berikut. Yang pertama, perintah ditampung di perangkat prosesor, RAM sebagai penyedia data pembantu prosesor, kemudian RAM akan langsung terhubung kepada perangkat CPU dan menyimpan semua data atau instruksi di layar monitor. Yang kedua, ROM. ROM adalah istilah untuk media penyimpanan data pada komputer yang bersifat permanen. Artinya, program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak akan mudah hilang atau berubah meskipun dialiri listrik yang sudah mati. Cara kerja ROM di dalam perangkat ini sebenarnya sangat sederhana. Pemilik komputer akan memasukkan data-data yang umumnya berupa software, default, pabrikan dari CD-ROM. Yang ketiga, hard disk. Hard disk salah satunya yaitu perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan yang digunakan untuk media membaca pada komputer. Hard disk merupakan jenis memori komputer yang memiliki sifat non-volatile atau yang berarti jenis tidak akan hilang meskipun perangkat telah dimatikan listriknya. Selanjutnya, perangkat lunak utility. Perangkat lunak utility adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kinerja komputer dan perawatan sistem operasi. Dengan perangkat lunak utility, pengguna komputer dapat melakukan perbaikan sehingga komputer dapat berjalan dengan baik dan benar. Cara kerja dari perangkat ini yaitu dengan cara memindai file-file atau kode yang masuk melalui lalu lintas jaringan. Adapun beberapa contoh dari perangkat lunak utility yaitu antivirus, merupakan aplikasi yang sudah dapat dipastikan terpasang pada setiap sistem operasi. Yang kedua, archiver dan data compressor, yaitu perangkat lunak untuk membuat file menjadi arsip sekaligus mengkompres ukurannya dan juga sangat bermanfaat untuk komputer. Contohnya seperti WinRAR, WinZip, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, backup software digunakan untuk membuat arsip file, maka backup software digunakan untuk arsip dan partisi dari hard disk drive. Dengan kata lain, data yang diarsipkan adalah keseluruhan partisi. Beberapa perangkat lunak untuk kebutuhan backup diantaranya Norton Board, Nova Backup, dan Arconis True Image. Sekian pemaparan materi dari perangkat lunak penyimpanan dan perangkat lunak utility. Saya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Rama atas penyampaian materinya. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami mengenai cara kerja hardware dan software. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.